Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah sekalian, mengawali pagi yang insya Allah mubarakah ini, tadi setelah sholat kita sudah mendoakan kanan kiri kita melalui salam. Nah, sekarang kita tambahi dengan senyuman. Noleh, silakan noleh kanan Bu. Nah, senyum. Bapak-bapak juga. Noleh kiri, tembok, sebelah kanan tembok. Baik, mudah-mudahan yang sebelah sananya, orang-orang yang tidak ke masjid, tapi berada di sebelah kiri atau kanan kita, walaupun kanan kiri adalah tembok, merasakan senyuman kita. Dan mudah-mudahan dengan mengawali senyum, kita kemudian merasa bahagia sampai minimal nanti menjelang tidur lagi. Para jamaah sekalian, cerita niku penting mboten asline. Penting nggih. Sangat penting sebenarnya. Kalau dulu zaman kita masih kecil, ketika menjelang tidur itu rata-rata orang bercerita atau kisah-kisah itu. Namun sayangnya di kita itu waktu menjelang tidur itu yang dikisahkan adalah kancil nyolong timun. Bener. Di buku-buku pelajaran juga ada itu, kancil nyolong timun. Jadi kancil ini diibaratkan pribadi yang cerdas, tetapi sering berbuat yang tidak baik atau usil. Sehingga rodok pantes nek Indonesia ini kemudian banyak koruptor itu gara-gara kancil nyolong timun. Itu pengaruh daripada kisah-kisah terdahulu. Sampai begitu pentingnya kisah itu atau cerita itu. Al-Quran itu yang 114 surat, terus 6.000 sekian itu 30%-nya berisi tentang kisah atau cerita. Oke. Dan kita ini mengenal orang-orang terdahulu, mulai dari zaman Nabi sampai presiden kita, itu juga melalui kisah-kisah ini, melalui cerita-cerita. Bahkan saking hebatnya seseorang itu, orang yang sudah meninggal, fotonya masih laku dijual. Lah kita ini masih hidup tapi fotonya nggak laku. Sing wani ngedol foto nih, tak foto ini. Dipajang di pasar, ana sing tuku apa enggak? Paling komentarnya iki wong rodok gendeng apa stres sih. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kisah ini sangat penting. Sehingga kisah itu bisa menjadikan atau bisa dijadikan panduan bahwa setiap zaman itu ya modelnya ya sama. Ada orang yang baik, kemudian ada orang yang tidak baik. Itu terus berulang. Terus berulang. Sehingga itu menjadi panduan kita dalam menghadapi kehidupan atau menghadapi orang-orang yang mungkin tidak baik dengan kita. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang Nabi dan para sahabatnya. Nabi wafat pada hari, tanggal, dan bulan yang sama. Kalau tahunnya nggak sama tahunnya. Hari apa Bu? Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Mulut kalau bahasa Jawa. Sama persis dengan waktu beliau lahir. Beliau wafat tahun berapa? Hijriahnya? Tahun 11, tahun 11 Hijriah. Kalau lahirnya? Tahun gajah. Tahun gajah itu tahun piro? Tahun gajah. Nah, karena waktu itu belum ada penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi itu terjadi ketika Khalifah Sayyidina Umar. Maka disebut sebelum Hijriah.
sebelum Hijriah. Karena penanggalan Hijriah, mohon maaf, bukan Masehi. Penanggalan Hijriah itu dihitung dari peristiwa hijrah. Sehingga peristiwa-peristiwa sebelum hijrah itu disebut dengan, atau tahunnya disebut sebelum Hijriah. Setelah hijrah disebut dengan Hijriah. Kalau Masehi ya sebelum Masehi dan setelah Masehi. Nah, kalau dihitung dari hijrah berarti Nabi itu lahir 53 tahun sebelum peristiwa hijrah. Nah, begitu. Baik para jemaah sekalian. Jadi wafatnya Nabi itu terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Kalau sampai sekarang berarti sudah 1400 sekian tahun. 1400 sekian tahun. Ini adalah musibah terbesar bagi dunia ini sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebab Nabi itu adalah puncak kebaikan daripada manusia. Sejak zaman Nabi Adam, kemudian puncaknya Nabi kita. Setelah itu berarti turun, Mbak. Manusia itu semakin lama semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Nanti puncak kejelekannya adalah menjelang hari kiamat. Sehingga salah satu daripada hikmah kenapa putra-putri Nabi itu, yang putra-putra atau putranya, itu semua wafat ketika masih kecil. Sebab kalau nanti sampai besar, sampai dewasa, kemungkinan kebaikannya itu akan atau tidak bisa menyamai dengan Nabi. Maka orang-orang akan berkomentar, sampean kok gak koyok bapak sampean. Nah, kira-kira begitu. Komentar ini nanti akan menyakiti hati Nabi. Sehingga salah satu hikmahnya adalah selain untuk memutus kenabian, salah satu hikmahnya seperti itu. Sehingga tidak ada orang yang kemudian mencela daripada putra Nabi. Kalau putri kan beda, karakternya beda. Sehingga nggak ada orang yang sampean kok gak koyok bapak sampean. Nah, sampean kok gak koyok ibu sampean masih pas kalau putri. Baik. Jadi inilah salah satu hikmah kenapa putra Nabi itu tidak ada yang sampai besar. Nah, kita kembali kepada wafatnya Nabi. Jadi para sahabat ini yang pertama mendengar berita bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata Muhammadin atau mata Nabi, mata Rasulullah. Itu yang menyampaikan adalah Sayyidatina Aisyah. Orang sudah menangis sedemikian rupa, ada yang lari, ada yang pulang. Kalau nangis di depan umum izin terus pulang. Ada yang sampai pergi ke hutan. Sayyidina Utsman itu sampai pergi ke hutan untuk nangis. Mungkin izin kalau di depan orang banyak. Kemudian Sayyidina Umar datang. Mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah telah wafat, maka sesungguhnya dia adalah munafik dan akan aku tebas batang lehernya. Sahabat ini rodok bingung, sing bener sing ndi. Tadi ada yang mengatakan Muhammad telah wafat. Sementara Umar mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad wafat, akan aku tebas batang lehernya. Beliau hanya seperti halnya Musa. Beliau menghadap Tuhannya selama 40 hari dan dia akan kembali. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar menenangkan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini ngomyang gak karu-karuan. Saking gak kuatnya mendengar berita bahwa Nabi kita Muhammad telah wafat. Belum siap, Bang. Sementara Sayyidina Abu Bakar ini sudah siap sedemikian rupa. Sebab sebelumnya sudah siap-siap. Ketika Nabi mengatakan, jika ada seorang hamba yang diberi pilihan Allah, ingin lebih lama di dunia atau ingin segera menghadap Robnya,
rafiqul a'la, maka seorang hamba itu akan lebih memilih untuk segera menghadap Allah. Sayyidina Abu Bakar langsung nangis, sementara yang lainnya belum paham. Jadi tangisannya sudah dicicil sejak lama, sehingga pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar lebih bisa menerima. Nah, para jamaah sekalian, setelah Sayyidina Abu Bakar datang menenangkan Sayyidina Umar, kemudian para sahabat yakin dan sadar bahwa Nabi kita Muhammad benar-benar telah wafat. Kemudian mereka berkumpul di Masjid Nabawi, terutama orang-orang muhajirin. Kemudian mereka saling berunding tentang 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara memandikan jenazah Nabi. Siapa yang akan memandikan? Apakah dibuka pakaiannya, kemudian aurat beliau kelihatan, atau langsung dimandikan dengan pakaiannya, sehingga aurat beliau tidak kelihatan? Tidak ada yang berani Bang, membuka sampai kelihatan aurat Nabi, tidak ada yang berani. Yang kedua, apakah dikafani atau dibiarkan dengan baju yang dikenakan seperti para syuhada atau orang-orang yang mati syahid? Belum terjawab juga. Yang terakhir adalah dikubur di mana? Di pemakaman Baqi, tempat para sahabat dikuburkan sebelumnya, atau di tempatnya para syuhada Uhud, atau di tempat yang lain? Masih belum ada gambaran dan belum ada panduan. Nah, selain mereka membahas 3 hal ini, yang tak kalah pentingnya adalah mereka juga membahas tentang kepemimpinan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab para sahabat tidak mau memberikan celah kepada setan untuk masuk dan memporak-porandakan persatuan dan kesatuan daripada kaum muslimin. Sebab para jamaah sekalian, ada perkataan atau qaul yang mengatakan bahwa 40 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih bagus dibanding dengan 1 hari saja tanpa pemimpin. Nggak ada yang pemimpin, nggak ada pemerintahan misalnya. Jadi 1 hari nggak ada pemerintahan. Orang mau merampok, mau maling, mau membunuh, ketika lapor polisi, mohon maaf hari ini sedang tidak ada pemerintahan, kami tidak bisa menindak karena hukumnya dibubarkan misalnya. Nah, pada saat itu juga di Saqifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansor juga berkumpul dan membahas tentang kepemimpinan. Jadi muhajirin, orang-orang yang hijrah dulu itu, ini bermusyawarah tentang siapa pengganti Nabi, tetapi di masjid. Sementara orang-orang Ansor juga berkumpul untuk membahas tentang kepemimpinan, tetapi di Bani atau Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang masih ada kalau tidak salah. Saqifah Bani Sa'idah ini. Kenapa mereka kemudian membahas sendiri? Atau alasannya apa? Sebab mereka atau orang-orang Ansor ini merasa bahwa mereka adalah penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah. Kemudian mereka merasakan bahwa setelah wafatnya Nabi, ada kemungkinan bahwa para muhajirin ini nanti akan kembali lagi ke Mekah. Karena Nabi sudah tidak ada di Madinah. Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang Ansor. Kemudian mereka sepakat untuk mengangkat seorang sahabat mulia yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi di Madinah itu ada 2 klan besar atau suku besar. Yang pertama adalah Aus, ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian yang kedua adalah Khazraj, dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Sementara Sa'ad bin Mu'ad ini sudah wafat ketika setelah perang Khandaq, kemudian disusul dengan
perang Bani Quraidah. Wafat di situ. Sehingga yang tersisa hanya Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah ini kemudian diusulkan dan disepakati menjadi pemimpin Madinah setelah wafatnya Nabi. Nah, para jamaah sekalian, kemudian mendengar yang seperti itu, ada seorang sahabat dari kalangan Muhajirin yang kemudian mendatangi Masjid Nabawi untuk menyampaikan kepada Sayyidina Umar bahwa mereka atau orang-orang Ansor ini juga berkumpul untuk membahas kepemimpinan. Ini rodok niku, napa? Agak mengkhawatirkan situasi ini. Bisa jadi perang itu Bang kalau diteruskan. Nah, kemudian Sayyidina Umar ini mencari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu masih berada di rumah Nabi. Dicari, kemudian ketemu, kemudian diajak bersama-sama untuk mendatangi Saqifah Bani Sa'idah. Sebab mereka juga sebenarnya berhak atas kepemimpinan Madinah. Mereka adalah penduduk asli Madinah. Dan di pihak Ansor juga demikian. Mereka juga ada yang berpendapat bahwa tidak sepantasnya terjadi pemilihan kepemimpinan tanpa melibatkan saudara-saudara kita yang berasal dari Muhajirin. Maka kemudian datanglah 3 orang tokoh besar. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah ke Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian terjadi dialog yang agak alot Bang. Terjadi dialog yang agak alot. Kemudian orang-orang Ansor itu mengatakan, kami adalah orang Ansor, penolong agama Allah. Kami adalah tuan rumah di tempat kami. Kamilah yang menolong dan melindungi orang-orang Muhajirin. Dan kami juga memiliki jumlah yang lebih besar daripada orang-orang Muhajirin. Maka kami memiliki hak dalam urusan kepemimpinan ini. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Ansor. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan sangat kehati-hatian, dengan penuh kelembutan, mengatakan, sesungguhnya kepemimpinan ini haruslah dipegang oleh orang-orang Quraisy. Sebab mereka memiliki nasab yang terbaik, yang paling terhormat di antara suku-suku yang berada di Arab lainnya. Dan kalian wahai sahabat Ansor, kalian juga mengetahui bahwa orang-orang Arab tidak akan mau tunduk kepada orang selain Quraisy, dari suku Quraisy. Dengan kata lain, kalau kepemimpinan itu dari orang-orang Ansor, yaitu Aus dan Khazraj, maka orang yang di luar Madinah ini sulit untuk tunduk kepada kalian. Tetapi kalau dari Quraisy, mereka hampir bisa dipastikan akan tunduk kepada kepemimpinan orang-orang Quraisy. Ini yang terjadi dari dulu seperti itu Bang. Jadi suku Quraisy ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan suku-suku yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sudut pandang orang Ansor itu hanya meliputi sukunya saja dan berlaku pada waktu itu, cuman pada waktu itu. Tetapi pandangan daripada Sayyidina Abu Bakar ini meliputi wilayah yang lebih luas dan jauh ke depan bagaimana kelanjutan pemerintahan Islam yang akan datang. Kemudian beliau menawarkan, Sayyidina Abu Bakar menawarkan, maka dari kamilah khalifah dan dari kalianlah amirnya. Kalau sekarang itu dari kami presidennya dan dari kalian perdana menterinya. Kira-kira begitu Dan kami tidak akan memutuskan sebuah perkara kecuali telah melibatkan kalian. Ini yang ditawarkan oleh Sayyidina Abu Bakar.
Kemudian beliau mengusulkan 2 orang yang bersama dengan beliau, yaitu sinten wau? Sayyidina Umar, yang satunya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau yang Sayyidina Umar jenengan pun sangat familiar nih. Kalau yang Abu Ubaidah bin Jarrah ini rodok gak familiar. Sinten wau? Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih seger bugar. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga itu. Nah, para jamaah sekalian, namun dari kalangan Ansor ada seorang sahabat yang namanya Hubbab bin Al-Mundhir mengatakan, minna amir wa minkum amir. Di antara kami ada pemimpin dan di antara kalian juga ada pemimpin. Maka saat itu sekali lagi rodok alot, Pak, rodok napa? Bersih tegang. Kemudian Sayyidina Umar tampil dan mengatakan, jika ada 2 pedang dalam 1 sarung, maka tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Pedang itu akan saling apa? Nggih, akan saling bergesekan. Bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi kalian? Ya, kami tahu, kata mereka. Kalau begitu, siapakah di antara kalian yang berani menjadi imam sholat sementara Abu Bakar menjadi makmum di belakangnya? Mereka kemudian mengatakan, kami berlindung kepada Allah, jangan sampai kami menjadi imam bagi Abu Bakar. Maka melalui perkataan Sayyidina Umar yang sangat cerdas inilah kemudian mereka menyadari bahwa dalam masalah ini atau dalam masalah kepemimpinan ini tidak ada yang lebih berhak kecuali Sayyidina Abu Bakar. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar masih melanjutkan perkataannya. Lalu siapakah yang memiliki keutamaan ini? Yaitu di ayat 40 dari surat At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya, tidak menolong Nabi, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia adalah salah satu di antara 2 orang yang berada di gua itu. Kemudian Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa Pak yang berada di gua? 2 orang? Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak ada orang yang memiliki keutamaan yang seperti itu kecuali Sayyidina Abu Bakar. Dari sinilah kemudian orang-orang Ansor mulai melunak dan kemudian mereka bersedia untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana proses pengangkatan daripada Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.